Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laira Zalwa Salsabila dari NIM 2320154 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yakni kelompok 12, yakni tentang teori Kohler. Nah, yang disusun oleh beberapa anggota. Yang pertama, Ita Hasanova, dan saya sendiri, Laira Zalwa Salsabila. Nah, kita masuk dalam pengertian apa itu teori Kohler atau Gestalt. Nah, Gestalt dalam bahasa Jerman disebut Wahlkonfigurations, yang kira-kira mempunyai padanan arti sebagai bentuk atau konfigurasi. Nah, menurut Rianto HY 2014, pokok pandangan Gestalt adalah bahwa objek atau peristiwa tertentu akan dipandang sebagai suatu keseluruhan yang terorganisasikan. Nah, teori ini dipelopori oleh seseorang berkebangsaan Jerman yang bernama Max Wertheimer. Kemudian dikembangkan oleh beberapa tokoh, yakni seperti Kurt Kafka dan Wolfgang Kohler. Nah, selanjutnya kan ada beberapa para ahli nih. Nah, yang pertama yakni Max Wertheimer, yang penelitian ini dari 1880 sampai 1943. Nah, sebagai perintisnya mulai eksperimennya tentang pengamatan atau persepsi dan problem solving. Kurt Kafka dari 1884 sampai 1941, dia itu memperkuat dengan merumuskan hukum-hukum pengamatan. Kemudian lagi kawannya ini, penelitian ini, yakni Wolfgang Kohler itu dari 1887 sampai 1959 itu meneliti lagi tentang insting pada simpanse, yakni menurut Saimanto W 2009. Nah, mereka ini berkesimpulan bahwa seseorang itu cenderung mempersepsikan apa yang terlihat lingkungannya sebagai kesatuan yang utuh. Nah, selanjutnya itu Wolfgang Kohler dari 1887 sampai 1967. Nah, Kohler ini lahir di Reval, Estonia pada tanggal 21 Januari 1887. Nah, Kohler ini memperoleh gelar PhD pada tahun 1909 di bawah bimbingan Sturm di Berlin. Nah, ia kemudian pergi ke Frankfurt saat bertugas sebagai asisten dari F. Schumann ini. Nah, ia bertemu lagi nih dengan Wertheimer dan Kafka. Nah, Kohler ini berkarir mulai pada tahun 1919 sampai 1920. Nah, ia bekerja sebagai direktur stasiun antropoid dari Akademi Ilmu-ilmuwan di Persia di Tenerife, di mana pernah melakukan penyelidikan terhadap inteligasi. Nah, hasil kajiannya ini ditulis dalam buku The Fantasy of Apes 1925. Nah, eksperimen ini kajiannya itu ditulis dalam buku The Mentality of Apes. Nah, eksperimen ini tadinya adalah seekor simpase yang diletakkan dalam sangkar pisang digantung di atas sangkar
Di dalam sangkar terdapat beberapa kotak. Lalu berlainan jenis, mula-mula hewan itu melompat untuk tidak mendapatkan pisang, tetapi tidak berhasil karena usaha-usaha itu tidak membawa hasil. Si pasien itu berhenti sejenak, seolah memikir cara untuk mendapatkan pisang itu. Nah, tiba-tiba hewan itu dapat sesuatu ide, kemudian menyusun kotak-kotak tersedia untuk dijadikan tangga dan memanjatnya untuk pisang tersebut. Nah, selanjutnya teori Gestalt ini berpandangan bahwa pembelajaran ini merupakan suatu fenomena kognitif yang melibatkan persepsi terhadap suatu benda, orang, peristiwa dalam cara yang berbeda-beda. Nah, yang dikemukakan oleh Surya MS 2009. Oleh karena itu, siswa dalam pandangan teori Gestalt ini diharapkan mampu untuk menangkap makna hubungan antara yang satu dengan yang lain. Selanjutnya, menurut aliran teori belajar Gestalt ini, bahwa seseorang dikatakan belajar jika mendapatkan insting. Hal tersebut diperoleh kalau seseorang melihat hubungan tertentu antara berbagai unsur dalam situasi tertentu. Dengan adanya insting, maka didapatlah pemecahan masalah, dan hal ini yang disebut sebagai inti dari belajar. Jadi yang penting bukanlah mengulang-ulang hal yang harus dipelajari, tetapi mengertinya dan mendapatkan instingnya. Ada beberapa timbulnya insting itu tergantung pada yang pertama, kesanggupan yaitu kemampuan inteligensi individu. Yang kedua, bagaimana pengalaman itu belajar adalah proses mendapatkan pengalaman, yang pengalaman itu mempermudah timbulnya insting. Yang ketiga, taraf kompleksitas, yaitu semakin kompleks situasinya maka semakin sulit masalah yang dihadapinya. Nah, yang keempat, latihannya itu banyaknya latihan akan dapat mempertinggi kesanggupan memperoleh insting. Yang kelima, trial yaitu setelah trial and error, yaitu setelah mengadakan percobaan berulang kali, maka seorang itu dapat menemukan hubungan dari berbagai unsur di dalam sebuah masalah sehingga akhirnya menemukan insting. Jadi, gestalting itu problem menjadi stimulus sampai problem itu didapatkan pemecahannya. Seperti itu. Nah, selanjutnya, teori Gestalt itu atau field theory mempunyai tujuan yang jelas, yakni bukan hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga memproses, menghadapi dan memecahkan masalah, mengembangkan pribadi dalam membentuk bahan pelajaran, dipertimbangkan minat dan perkembangan anak di lingkungan masyarakat. Nah, bahan dari berbagai mata pelajaran kurikulum meliputi perkembangan sosial, emosional, dan intelektual. Dalam Gestalt itu dimulai dari sesuatu yang familiar sehingga langkah dasar pada hal yang sudah dikuasai. Selanjutnya, yaitu guru yang berorientasi Gestalt akan banyak menggunakan metode ceramah. Nah, untuk menjaga interaksi antara guru dan murid itu, memorisasi fakta tanpa pemahaman akan dihindari. Ketika mereka paham prinsip di balik pengalaman belajar itu, maka tidak hanya akan diingat, tetapi diaplikasikan keadaan situasi yang baru dan dipertahankannya. Nah, dalam Gestalt itu ada beberapa prinsip. Yang pertama itu interaksi antara individu dan lingkungan disebut sebagai perspektual flight. Setiap perspektual flight ini memiliki organisasi yang cenderung
dipersepsikan oleh manusia, sehingga figur atau ground. Oleh karena itu, kemampuan persepsi ini merupakan fungsi bahwa manusia bukan akil yang dipelajari, atau pengorganisasian ini dipengaruhi oleh makna yang dibentuk. Nah, kita masuk ke prinsipnya pengorganisasian ya. Nah, yang pertama itu ada prinsip of proximity, bahwa yang dimaksud dengan prinsip ini bahwa unsur-unsur yang saling berdekatan itu, baik waktu maupun ruang, dalam bidang pengamatan akan dipandang sebagai satu bentuk tertentu. Yang kedua ada prinsip of similarity. Nah, individu akan cenderung mempersepsikan stimulus yang sama, sehingga suatu kesatuan kesamaan stimulus itu dapat berupa persamaan bentuk, warna, ukuran, dan kecerahan. Nah, teman-teman, selanjutnya akan disampaikan dengan teman saya. Prinsip objektif set. Organisasi berdasarkan mental set yang telah terbentuk sebelumnya. Selanjutnya, prinsip of continuity, yaitu menunjukkan bahwa kerja otak manusia secara alamiah melakukan proses untuk melengkapi atau melanjutkan informasi meskipun stimulus yang didapatkan tidak lengkap. Selanjutnya, prinsip of closure atau prinsip of good form, yaitu bahwa seseorang cenderung akan mengisi kekosongan suatu pola objek atau pengamatan yang tidak lengkap. Orang akan cenderung melihat suatu objek dengan bentukan yang sempurna dan sederhana agar mudah diingat. Selanjutnya, prinsip of figure and growth, yaitu menganggap bahwa setiap bidang pengamatan menggambarkan bahwa manusia secara sengaja ataupun tidak memilih serangkaian stimulus, mana yang dianggapnya sebagai figur dan mana yang dianggap sebagai growth. Yang terakhir, prinsip of isomership, menunjukkan adanya hubungan antara aktivitas otak dengan kesadaran, atau menunjukkan adanya hubungan struktural antara daerah otak yang teraktifasi dengan isi alam sadarnya. Selanjutnya, penerapan prinsip Gestalt. Yang pertama, pengalaman tilikan atau insik. Setelah berhasil dengan eksperimennya, Kohler menyatakan bahwa tilikan memegang peranan yang penting dalam perilaku. Dalam proses pembelajaran, hendaknya peserta didik memiliki kemampuan tilikan, yaitu kemampuan mengenal keterkaitan unsur-unsur dalam suatu objek atau peristiwa. Yang kedua, pembelajaran yang bermakna atau meaning learning. Kebermaknaan unsur-unsur yang terkait akan menunjang pembentukan tuliskan dalam proses pembelajaran. Makin jelas makna hubungan suatu unsur, akan semakin efektif sesuatu yang dipelajari. Hal ini sangat penting dalam kegiatan pemecahan masalah, khususnya dalam identifikasi masalah dan pengembangan alternatif pemecahnya. Hal-hal yang peserta didik hendaknya memiliki makna yang jelas dan logis dengan proses kehidupannya. Yang ketiga, perilaku bertujuan. Edward Tolman, salah satu tokoh yang mengembangkan teori Gestalt, mengatakan bahwa pada hakikatnya perilaku itu terarah pada suatu tujuan. Perilaku bukan hanya terjadi akibat hubungan stimulus respon, tetapi akan ada keterkaitannya dengan tujuan yang ingin dicapainya. Oleh karena itu, guru hendaknya menyadari tujuan sebagai arah aktivitas pengajaran dan membantu peserta didik dalam memahami tujuan. Yang keempat, prinsip ruang hidup atau life space. Konsep ini dikembangkan oleh Kurt Lewin dalam teori medan atau field theory, yang menyatakan bahwa perilaku individu memiliki keterkaitan dengan lingkungan di mana ia berada. Oleh karena itu, materi yang diajarkan hendaknya memiliki keterkaitan dengan situasi dan kondisi lingkungan kehidupan peserta didik, atau yang bisa disebut dengan kontekstual. Yang kelima,
transfer dalam pembelajaran. Maksud dari transfer dalam pembelajaran adalah pemindahan pola-pola teratur dalam situasi pembelajaran tertentu ke situasi lain. Menurut pandangan Gestalt, transfer belajar terjadi dengan jalan melepaskan pengertian objek dari suatu konfigurasi dalam situasi tertentu untuk kemudian menempatkan dalam situasi konfigurasi lain dalam tata susunan yang tepat. Hukum-hukum belajar Gestalt. Dalam hukum-hukum belajar Gestalt ini terdapat hubungan hukum pokok, yaitu hukum pragnas, dan 4 hukum tambahan atau subsidiar yang tunduk kepada hukum yang pokok itu, yaitu hukum-hukum keterdekatan, ketertutupan, kesamaan, dan konstitualitas. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.